Turning into ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Di video kali ini kita akan membahas mengenai FR SKB Kesehatan Umum bagian ke-8. Sebelum kita masuk ke soal dan pembahasannya, buat teman-teman yang baru gabung di channel Sahabat Medis, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan di sini kita juga mau menginformasikan salah satu platform penyedia paket tryout SKB yang sudah disesuaikan dengan FR terbaru tahun ini, yaitu Jadi CPNS. Di platform ini selain tersedia paket tryout sesuai dengan FR, juga ada materi pembelajarannya. Dan buat teman-teman yang belum ujian dan ingin mencoba paket tryout ini, teman-teman bisa klik linknya di kolom deskripsi video ini. Dan jangan lupa masukkan kode promo Sahabat Medis untuk mendapatkan potongan harga. Dan langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pada video kali ini, FR yang akan kita bahas adalah mengenai yang pertama peringatan HKN, yang kedua jenis narkotika yang menyebabkan mata merah, 3. Pelayanan promotif dan preventif BPJS, 4. Arah kebijakan RPJMN 2015-2019, dan yang kelima imunisasi anak sekolah dasar. Kita masuk ke soal yang pertama. Peringatan HKN pertama kali diselenggarakan pada masa pemerintahan Presiden A. Soekarno, B. Soeharto, C. Habibie, D. Abdurrahman Wahid, atau E. Megawati Soekarno Putri. Jawaban yang paling tepat adalah A. Presiden Soekarno. Selain soal ini, berdasarkan FR dari teman-teman, soal terkait HKN yang sering keluar adalah kapan peringatan HKN pertama kali. Jika kita lihat pada tahun 2019 kemarin, itu merupakan peringatan HKN ke-55. Jadi dapat disimpulkan untuk peringatan HKN pertama, tinggal kita kurangi saja. Tahun 2019 kita kurangi 55, yaitu tahun 1964. Jadi dapat disimpulkan untuk peringatan HKN pertama adalah pada tahun 1964. Tapi di sini ada juga teman-teman yang mendapatkan soal tentang peringatan HKN pertama, tetapi tidak ada opsi jawaban tahun 1964. Jika kita lihat sedikit tentang sejarah HKN, pada tahun 1950-an terjadi wabah malaria besar-besaran di Indonesia. Kemudian pada tahun 1959, pemerintah membentuk Dinas Pembasmi Malaria. Dan pada tanggal 12 November 1959, Presiden Soekarno melakukan penyemprotan simbolis di Kalasan Yogyakarta sebagai upaya pemberantasan malaria. Di beberapa referensi disebutkan, penyemprotan simbolis oleh Presiden Soekarno ini dianggap sebagai peringatan HKN yang pertama. Di sini kalau teman-teman ada referensi lain terkait HKN pertama, teman-teman bisa berbagi referensinya di kolom komentar video ini ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini merupakan jenis narkoba yang menyebabkan mata merah adalah A. Morfin, B. Heroin, C. Amfetamin, D. Ganja, atau E. Ekstasi. Jawaban yang paling tepat adalah D. Ganja. Mengutip dari KMK nomor 422 tahun 2010 tentang pedoman penata laksanaan medis gangguan penggunaan nafsa, di sini dijelaskan ganja akan memberikan dampak sebagai berikut. Yang pertama, sulit mengingat sesuatu. 2. Waktu reaksi melambat. 3. Sulit konsentrasi. 4. Mengantuk dan tidur. 5. Ansietas. 6. Paranoid. 7. Mempengaruhi persepsi seseorang atas waktu. Dan yang ke-8 menyebabkan mata merah. Selain itu, dampak ganja bagi fisik adalah sebagai berikut. Yang pertama tremor, 2. Nausea, 3. Sakit kepala, 4. Menurunnya koordinasi,
5. Gangguan pernafasan. 6. Nafsu makan meningkat. 7. Menurunkan aliran darah ke otak. Dan yang ke-8, menurunkan aktivitas organ reproduksi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seluruh peserta BPJS berhak mendapatkan pelayanan promotif dan preventif. Berikut ini yang bukan merupakan pelayanan promotif dan preventif BPJS adalah: A. Penyuluhan kesehatan perorangan. B. Imunisasi dasar. C. Keluarga berencana. D. Pelayanan obat. Atau E. Screening kesehatan. Jawaban yang paling tepat adalah D. Pelayanan obat. Untuk pelayanan obat ini merupakan salah satu yang dijamin oleh BPJS, akan tetapi bukan merupakan pelayanan promotif dan preventif. Dan berikut ini adalah pelayanan promotif dan preventif dari BPJS. Yang pertama, penyuluhan kesehatan perorangan. 2. Imunisasi dasar. 3. Keluarga berencana. Dan yang keempat, screening kesehatan. Lanjut ke soal berikutnya. Salah satu fokus kebijakan RPJMN tahun 2015-2019 adalah penguatan kesehatan dasar yang berkualitas yang diwujudkan melalui: A. Penurunan kematian ibu dan bayi. B. Penurunan angka kejadian penyakit menular. C. Penurunan angka kejadian penyakit tidak menular. D. Penurunan stunting. Atau E. Semua benar. Jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Penurunan kematian ibu dan bayi. Arah kebijakan RPJMN 2015-2019, salah satu fokus kebijakannya adalah penguatan upaya kesehatan dasar atau primary health care yang berkualitas, terutama melalui: yang pertama, penguatan upaya promotif dan preventif. 2. Pengembangan sistem jaminan kesehatan nasional. 3. Penguatan sistem pengawasan obat dan makanan. Serta yang keempat, penurunan kematian ibu dan kematian bayi. Lanjut ke soal berikutnya. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar tentang imunisasi pada anak sekolah dasar? A. Imunisasi TD untuk anak kelas 1. B. Imunisasi DT untuk anak kelas 2. C. Imunisasi DT diberikan pada bulan Agustus. D. Imunisasi TD diberikan pada bulan November. Atau E. Semua benar. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Imunisasi TD diberikan pada bulan November. Berikut ini adalah tabel pemberian imunisasi lanjutan pada anak usia sekolah dasar yang dikutip dari Permenkes nomor 12 tahun 2017. Untuk anak kelas 1 SD mendapatkan imunisasi campak pada bulan Agustus dan imunisasi DT pada bulan November. Sedangkan untuk anak kelas 2 dan kelas 5 mendapatkan imunisasi TD pada bulan November. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan semua teman-teman di channel ini bisa menjadi top skor dan lolos menjadi ASN tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video berikutnya.